Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita belajar bisa menjadi lebih semangat. Sudah siapkah kita belajar untuk hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, persiapkan alat tulis kalian, serta kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk materi ya. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah bab kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari hari ini diantaranya adalah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Sebelum kita membahasnya satu persatu, terlebih dahulu, tahukah kamu apa itu kalimat thayyibah? Kapan kamu harus mengucapkannya? Dan mengapa kamu harus mengucapkannya? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya arti dari kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya adalah kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Sekarang kita bahas kalimat thayyibah yang pertama ya, yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah yang mempunyai arti Maha Suci Allah. Seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan kalimat thayyibah subhanallah. Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangannya. Kalimat thayyibah subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat thayyibah subhanallah diucapkan ketika 1. Mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa. 2. Berzikir sesudah sholat fardu. 3. Mendengar kejadian yang luar biasa. Nah, untuk hikmahnya, dengan membaca kalimat thayyibah subhanallah dengan bertasbih akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah pahala, dan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Nah, untuk kalimat thayyibah yang kedua, setelah kalimat thayyibah subhanallah adalah kalimat thayyibah masya Allah. Mari kita bahas ya. Kalimat masya Allah artinya adalah Allah Maha Berkehendak. Kalimat masya Allah diucapkan ketika 1. Melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, melihat atau mengetahui teknologi yang canggih atau yang luar biasa,
Kemudian ketika mendapatkan prestasi yang membanggakan, ketika melihat fisik yang kuat, dan ketika melihat keindahan pemandangan alam, atau ketika melihat orang yang cantik atau tampan. Nah, kalimat Masya Allah ini adalah sebagai pengingat bagi kita bahwa semua keindahan dan pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah, ini adalah kalimat thayyibah yang terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu kalimat thayyibah Allahu Akbar. Mari kita bahas ya. Kalimat thayyibah Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, kalimat thayyibah Allahu Akbar ini juga disebut dengan bacaan takbir. Kalimat Allahu Akbar ini diucapkan ketika 1. Melihat atau mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kalimat thayyibah Allahu Akbar juga sering diteriakkan oleh pahlawan yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, para pahlawan yang melawan penjajah Belanda untuk membakar semangat para pejuang, para pahlawan kita. Kemudian selanjutnya, kalimat thayyibah Allahu Akbar ini juga diucapkan ketika mengumandangkan azan dan iqamah. Yang keempat, kalimat thayyibah Allahu Akbar juga dibaca pada saat sholat dan zikir setelah sholat fardu. Dan yang terakhir, biasanya kita lakukan pada saat malam takbiran atau malam hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, ketiga kalimat thayyibah tersebut diantaranya kalimat thayyibah subhanallah, kalimat thayyibah masya Allah, dan kalimat thayyibah Allahu Akbar sudah selesai kita bahas. Untuk sekarang ini akan saya tampilkan contoh kejadian yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang kedua, ini adalah contoh kejadian yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Di antara Dan yang terakhir, ini adalah contoh kejadian yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Diperhatikan gambarnya ya, di situ ada contoh kejadian 1, yaitu ada gambar orang sedang mengumandangkan azan. Dan yang kedua, ada seorang bayi yang baru lahir. Maka ketika ada bayi yang baru lahir, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar atau mengumandangkan azan di telinga kanannya. Demikian materi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.